Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memasuki ibadah pada saat ini. Kita meneduhkan diri dengan pujian tetap setia. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, mari kita lebih membuka hati, menyelidiki tiap sudut kehidupan kita. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Jemaat kekasih Tuhan, mari kita kuduskan ibadah pada saat ini, dan baiklah di dalam hati kita berkata demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus atas saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita puji, kita agungkan nama Tuhan dengan pujian Biar Ku Tumbuh di Batangmu. Hitung Jemaat 309, kita nyanyikan dengan sukacita. Jemaat, mari bersama-sama kita puji nama Tuhan, biar ku tumbuh di batang. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuahnya yang lebat. Tak mungkin aku mandiri, aku lemah di luar. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu. Hanya di dalammu sendiri, limpahlah hidup bagiku. Olehmu aku lebat, yang tak berbuah dikerat. Denganmu saja aku bersatu. Denganmu saja ku bersatu, tak tercerai sesaku. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidup-Mu. Dengan salib-Mu ku menang, jikalau Kau beri terang. Jemaat kekasih Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang pada Tuhan dalam doa. Saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih, sungguh mengucap syukur kalau saat ini kami boleh datang kembali kepadamu. Terlebih untuk merenung resapkan, menghayati kebenaran firman. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang penuh dengan kesederhanaan ini. Berkati seluruh jemaat sehingga firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Berfirmanlah ya Tuhan, bersama-sama kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 7, ayat 52 sampai dengan ayat 60. Yang demikian firman Tuhan. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyang? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi.
Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, menghayati dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diberikan tema beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Saudaraku kekasih Tuhan, di kalangan semua gereja pasti ada lagu-lagu favorit. Saudara yang GKI pasti ada lagu favorit. Saudara mungkin gereja GBDI ada yang favorit pula. Saudaraku mungkin GPIB juga ada yang favorit pula. Ya kan? Nah, di gereja Kristen Jawa pun juga ada lagu-lagu favorit. Misalnya, Yen Nunggilan Gusti. Atau dalam kidung jemaat itu diberikan judul, Ya Tuhan Tiap Jam. Ada lagu Wonten Darah Suci Mancur. Tercurah darah penebus. Ada lagu Neng Gunung Wah Ning Ari. Di NKB itu disebut di gunung dan di lurah. Saudaraku kekasih Tuhan, berbicara tentang lagu favorit warga GKJ, pasti tidak lupa dengan lagu Amung Kumandel Iku Uwiting Karosanku. Amung kumandel iku etuk ing kraharjanku. Aku datang kuwate Pangeran pepujanku, Allah dadi kraharjanku, uwiting karosanku. Hanya karena iman saya mendapat kekuatan. Hanya karena iman saya mendapat keselamatan. Aku tidak khawatir. Aku memuji Tuhan. Tuhan keselamatanku dan Tuhan asal kekuatanku. Saudara, ketika lagu itu dinyanyikan, seringkali ada jemaat yang berkata, "Wah, Pak, itu bukan hanya favorit, tapi favorit banget. Favorit banget bagi saya."
Loh, kok berkata favorit? Oh ya, iman atau dalam bahasa Jawa itu disebut dengan kumandel. Itu memang kekuatan. Iman itu kekuatan. Itulah sebabnya dalam pergumulan kehidupan saya kuat menghadapinya. Kalau tanpa iman, saya pasti gampang kalah dan mudah menyerah dalam melakukan karya penyelamatan. Saudara, iman memang menjadi daya, kekuatan. Setuju kan? Iman itu kekuatan. Ada daya yang menguatkan orang percaya. Tapi disinilah saudara justru persoalan muncul. Banyak orang mengaku beriman, percaya kepada Kristus. Tapi ketika menghadapi ancaman, ketika menghadapi kemelut kehidupan, kok kayaknya gak ada iman. Kok kayaknya gak ada kekuatan. Loyo, lemes, dan bahkan menyerah, kalah sebelum bertanding. Saudaraku, kekasih Tuhan, dalam hal beriman, ada banyak teladan dalam Alkitab. Abraham tidak boleh dilupakan. Dia disebut bapa orang percaya. Nah, dalam bacaan kita pada saat ini kita akan meneladan seorang yang bernama Stefanus. Stefanus, saudara. Siapa Stefanus itu? Ya, pertama kali muncul dalam Kisah 6 ayat yang kelima. Ia adalah salah seorang dari 7 orang yang dipilih untuk melayani janda-janda dan orang-orang miskin. Kalau istilah bergereja sekarang, dia bagian diakonia. Menyantuni orang-orang yang berkekurangan. Saudara, di Kisah 6 dan 7 dicatat di sana. Stefanus itu orang yang penuh dengan iman. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan karunia dan kuasa. Kisah 6 ayat 8. Apa bayangan saudara tentang Stefanus setelah mendengar catatan-catatan Alkitab? Luar biasa. Hebat. Saudaraku, imannya kepada Tuhan tidak sekedar pengakuan pribadi. Ya, aku percaya kepada Kristus secara pribadi. Bukan hanya itu. Namun diwujudkan dalam karya pelayanan dan kesaksian. Di atas disebut melayani janda dan orang miskin. Bahkan dalam pelayanannya dia juga mengadakan banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oh ya, penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan karunia dan kuasa. Tapi justru oleh karena hal inilah, saudara,
Stefanus berurusan dengan orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi. Nah saudara, dalam satu kesempatan ketika Stefanus itu berdebat dengan orang-orang Yahudi, bahkan pemimpin agamanya, orang-orang Yahudi kalah, pemimpin agamanya kalah. Disinilah saudara muncul benih-benih ketidaksukaan, benih-benih kebencian. Masa kalah berdebat dengan Stefanus? Lalu mereka menghasut orang-orang banyak untuk membunuh Stefanus dengan tuduhan telah menghujat Musa dan menghujat Allah. Dan itu adalah alasan yang dapat menyeret Stefanus ke pengadilan Mahkamah Agama. Saudara tahu, ketika Stefanus dibawa di pengadilan agama, tuduhannya itu gak hanya menghujat Musa dan Allah, melebar, saudara. Ditambah-tambahi, dicari-cari persoalan yang lain. Apa itu? Menghina bait suci dan hukum Taurat. Yang dikaitkan dengan kesaksiannya tentang Yesus yang akan meruntuhkan bait suci dan mengubah adat istiadat Yahudi. Saudaraku, lalu Stefanus mengadakan pembelaan. Ia berkhotbah dari Abraham sampai dengan nabi-nabi yang telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Puncaknya adalah pembunuhan terhadap Yesus. Kisah 7, 1-53. Pada akhir pembelaannya dengan tajam, Stefanus mengkritik orang-orang Yahudi yang telah menerima hukum Taurat tetapi tidak mentaatinya dan menurutinya. Ayat 53. Nah saudara, kata-kata ini yang membuat orang-orang Yahudi tertusuk hatinya. Sakit hatinya. Sehingga setelah mendengarkan kritik tajam dari Stefanus itu, mereka melakukan kertakan gigi. Menggambarkan ekspresi kemarahan. Bukan hanya menggambarkan ekspresi kemarahan, mereka sudah dikuasai oleh kemarahan. Nah saudara, itu tertulis pada ayat 54. Saudaraku, lalu Stefanus dituduh menghujat Allah. Dan ganjarannya adalah hukum rajam batu. Hukum Allah Yahudi, dilempari batu sampai mati. Mereka semua sudah memegang batu di tangannya. Padahal mereka mengaku beriman dan percaya kepada Tuhan. Kebencian mereka sudah memuncak sampai di ubun-ubun. Lalu dilemparilah Stefanus dengan batu. Saudaraku, namun kita merasakan getaran iman yang menopang Stefanus. Ia tak gentar apalagi goyah. Imannya kepada Kristus yang bangkit itu membuatnya tegar dan tenang. Lihatlah, perhatikan dalam bacaan kita pada saat ini. Bahkan dalam kondisi itu ia dapat melihat sosok yang dipercayainya itu hadir. Sungguh, aku melihat langit terbuka. Dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
Kisah 7 ayat 53. Saudara, Stefanus melihat anak manusia berdiri. Tapi Stefanus tidak mempersoalkan kenapa sosok yang dipercayainya membiarkan dirinya dianiaya dan diperlakukan tidak adil. Stefanus tidak menggugat. Di manakah engkau, Tuhan? Saat batu-batu dilemparkan orang-orang, di manakah engkau, Tuhan? Tidak, saudara. Sekalipun batu dilempar menghujam tajam ke tubuhnya oleh orang-orang yang mengaku beriman dan percaya kepada Tuhan itu. Sekali lagi Stefanus tidak mempersoalkan dan tidak menghujat, menggugat. Baginya sudah cukup. Tuhan menjagai hatinya tetap bersih. Sekalipun ajal menjemputnya, Stefanus tidak mengutuk, bahkan mampu berdoa. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Luar biasa, saudara. Orang yang membenci, orang yang melemparinya dengan batu, orang yang mengarah kematiannya dengan cara yang sungguh-sungguh kejam. Didoakan. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Saudaraku, kekasih Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Stefanus ini? Yang pertama, Stefanus mengajarkan kepada kita tentang iman yang memberikan kekuatan untuk bertahan dalam kebenaran yang Tuhan ajarkan. Iman itu memiliki daya, iman itu memiliki kekuatan untuk bertahan. Bagaimana dengan saudara? Adakah kekuatan iman dalam kehidupan saudara? Saudara yang belum merasakan atau bahkan belum percaya tentang iman, belajarlah dari Stefanus. Yang kedua, saudara, karena iman itu adalah daya kekuatan, maka iman itu memberikan keberanian untuk bersaksi dan berkarya bagi Tuhan, meskipun tantangan dan resiko yang dihadapi tidak ringan. Saudara, jangan lupa ya, hari ini Minggu tanggal 10, kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan sesuatu bagi saudara-saudara kita yang berkekurangan. Ayo, siapa yang belum? Mari kita kumpulkan supaya yang kekurangan boleh diberkati sebagaimana Stefanus melayani orang-orang yang miskin dan janda-janda yang berkekurangan. Yang ketiga, saudara. Saudara pernah dibenci, gak disukai, mungkin dipeleroi orang, dienjepi orang, gak dipandang, gak dilihat orang. Pernah, saudara? Apa yang saudara lakukan? Seperti Stefanus, ketika kebencian dan amarah terhadap dirinya, Stefanus tetap berbaik hati kepada mereka. Ya sama sekali tidak menginginkan supaya Allah membalaskan kematiannya kepada mereka. Tidak. Inilah yang dikatakan oleh gurunya yang dipercayai, mengasihi musuh. Yang keempat, saudara, yang lebih luar biasa, bahkan Stefanus berdoa
Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Di sini ia mengikuti contoh dari gurunya yang berdoa ketika menjelang ajalnya bagi para penganiayanya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ayo, bagaimana dengan kita? Mampu mendoakan orang yang gak suka sama kita, gak senang sama kita. Dan yang terakhir, saudara, Stefanus mengajarkan iman yang terpelihara, iman yang terjaga sampai ajal menjemput. Itu perjuangan kita, itu upaya yang harus kita lakukan, supaya pada akhirnya kita dipanggil olehnya tetap dalam iman yang benar. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menghayati firman Tuhan yang baru saja kita terima. Dan nanti lagu kedua kita akan mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucap syukur atas berkat keselamatan yang kita terima. Bersamamu, Bapa.
semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Kita serahkan syukur kita dan mohon pertolongan penyertaan dalam perjalanan kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, mengucap syukur untuk berkat-Mu, kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Mengalir terus dalam situasi yang sulit ini. Sehingga kami boleh ada dan terus ada. Ada dan keberadaan kami adalah untuk mengucap syukur kepada. Oleh karena itu kami bawa ucapan syukur, pengakuan kami bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kuduskan Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami, supaya berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dengan segala pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau adalah pertolongan kami. Engkau adalah Bapa yang sempurna, pasti bertindak dalam kehidupan seluruh jemaat milik-Mu. Sehingga mereka boleh hidup dalam kekuatan, hidup dalam damai, dan hidup dalam kasih. Bangsa, negara kami juga kami serahkan. Terus kami memohon dalam pergumulan yang sulit, dalam pergumulan yang berat ini. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati. Gereja-gereja milik-Mu dimanapun berada, Tuhan juga sertai, Tuhan juga kasih. Terima kasih kami berdoa kepada-Mu yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan pujian PKJ 117. Ada yang tanya. Kita jawab pertanyaan itu tidak hanya dengan perkataan tetapi juga dengan perbuatan, karya dalam pelayanan kita.
yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku, ya Juru Selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi Juru Selamatmu. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus? Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku, ya Juru Selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia